أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة وأخوات jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab ulama kita, yaitu Al-Mufid Syarhu Qaulil Mufid. Di mana pembahasan kita ini adalah pembahasan yang sedikit agak bersentuhan dengan apa yang terjadi pada kondisi atau keadaan masyarakat, terutama pada kondisi saat ini. Dan inilah yang kita lihat kebanyakan yang terjadi dari kondisi masyarakat kita, sebagaimana yang telah digambarkan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa hadis. Ternyata inilah yang terjadi. Ternyata inilah yang terjadi. Yaitu berkaitan dengan masalah membangun kuburan. Berkaitan dengan masalah membangun kuburan. Artinya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beberapa hadis yang menguraikan apakah memang benar ada syariat dari syariat agama kita yang menjelaskan atau menerangkan berkaitan dengan membangun kuburan orang yang meninggal di antara kita. Kalau seandainya dibolehkan, maka bagaimana batasan-batasan dalam syariat? Jika hal tersebut tidak dibolehkan, maka apa solusi yang dituntunkan atau diajarkan oleh Nabi kita atau agama kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita langsung ambil dari kitab ini, agak lumayan banyak pembahasannya, sehingga kami coba untuk menyederhanakan dari pembahasan kitab ini, dan insyaallah taala kita tidak keluar dari apa yang diuraikan oleh beliau. Akan tetapi kami sederhanakan dari keterangan-keterangan ulama kita di dalam kitab ini. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana hadits ini adalah hadits yang datang dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Jundub ibn Abdillah al-Bajali. Dari hadits Jundub ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau telah menjadikan saya sebagai kekasih, sebagai khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah khalil, kekasih. Maka Nabi mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila. Beliau mengatakan, seandainya saya bisa menjadikan seseorang menjadi kekasihku, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya bisa menjadikan di antara umat-umatku ini kekasih, maka latakhadtu Abu Bakrin khalila, maka saya akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu lihat ini. Ala, ketahuilah, wa inna man kana qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna kuburo anbiya'ihim wa salihihim masajida. Nah, perhatikan ini ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat-umat sebelum kalian mereka itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka. Mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh di antara mereka itu adalah masajida, sebagai masjid. Masjid itu adalah tempat sujud dan tempat ibadah. Jadi dia gambarkan bahwasanya umat-umat sebelumnya ini yang terjadi. Maka ala ketahuilah, fala tattakhidul qubur masajida. Karena itu mereka mengatakan, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu adalah masjid. Jangan kalian jadikan itu. Fa inni, karena sesungguhnya anhaakum an dzalik, saya melarang kalian dari itu. Nah, dan inilah yang terjadi. Kita lihat dari umat Islam itu telah mengambil sebahagian dari apa yang ada pada umat-umat sebelum umat Islam. Salah satu di antaranya ini, dia menjadikan kuburan itu tempat untuk beribadah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadits yang kedua, dari hadits Ummu Salamah, ini riwayat Imamul Bukhari. Kalau tadi dari Jundub ibn Abdillah al-Bajali, riwayat Imam Muslim. Ini dari Ummu Salamah, riwayat Imamul Bukhari, di mana beliau bercerita. Jadi Ummu Salamah ini menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dia lihat fil Habasyah, apa yang dia lihat di negeri Habasyah, yang mana mereka itu sebut dengan Maria. Di negeri Habasyah itu mereka, tempat-tempat ibadah mereka itu dikenal dengan namanya Maria. Di mana Ummu Salamah ini
menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka lihat di dalam Maria tersebut, tempat-tempat ibadah. Di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk hidup. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika qaumun. Nah, perhatikan di sini, ini ucapan Nabi. Jadi diceritakan dari Ummu Salamah, mereka melihat di negeri Habasyah, di tempat-tempat ibadah mereka itu ada gambar-gambar orang-orang soleh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika qaumun. Mereka adalah kaum idza mata fihimul abdus salih. Tatkala meninggal di antara mereka itu hamba-hamba yang saleh, di tengah-tengah mereka awir rajulus salih, atau orang-orang yang saleh, banau ala qabrihi masjidah. Maka mereka bangun di atas kuburan mereka itu masjid, tempat ibadah, tempat ibadah. Bahkan disebutkan wasawwaru fihi tilkas suwar. Kemudian mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah syirarul khalqi. Mereka itu adalah manusia-manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selanjutnya disebutkan dari hadits Aisyah, riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim, di mana disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Apa sebabnya mereka dilaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim, di mana mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjidah, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Mereka beribadah di situ. Nah, kalau kita lihat, perhatikan dari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjelaskan kepada kita ternyata ada umat-umat, baik umat sebelum Islam, demikian pula umat yang ada pada umat Islam ini, ada orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dengan kuburan orang-orang yang meninggal. Kuburan orang-orang yang meninggal, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan orang saleh, para nabi, mereka jadikan sebagai tempat ibadah yang dikenal dengan sebagai masjid. Jadi jangan tergambar pada kalian bahwasanya di kuburan itu dia bangun masjid seperti masjid kita ini. Iya, bisa jadi, tetapi bukan semata masjid model begini. Yang intinya di kuburan itu adalah dijadikan suatu tempat untuk ibadah. Itu kuncinya di situ. Mereka menjadikan di kuburan itu dia jadikan tempat beribadah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, ketika Islam datang menyempurnakan agama sebelumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat bangunan di atas kuburan. Bahkan bukan sekedar larangan dari bentuk larangan membangun atau bangunan di atas kuburan,
Bahkan bukan sekedar itu, nanti disebutkan berbagai macam bentuk diantaranya menulisi nama. Ini akan disebutkan nama orang yang meninggal, tanggal lahir dan tanggal kematian. Bahkan jangankan itu, disebutkan juga ayyaquda 'alaiha atau 'alaihi, duduk di atasnya. Bahkan bukan semata itu, adalah disebutkan melangkahi, menginjak. Ini semuanya dilarang oleh Nabi kita. Bahkan nanti akan ada datang hadis yang menggambarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan langsung kepada menantunya Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun. Kecuali dia biarkan, dia suruh tinggalkan kecuali hanya sejengkal. Nah, coba lihat ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mencakup ya, larangan ini membuat bangunan di atasnya, memasang keramik, marmer atau yang lainnya yang sekarang ini lebih canggih, yang sudah ada kemudian diratakan langsung dipasang. Nah, dalil yang menjelaskan tentang ini adalah keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, di mana beliau menerangkan, di mana disebutkan di sini dari Abu Hayyat Al-Asadi, qala li Aliyun ibn Abi Thalibin. Jadi Abu Hayyat ini Al-Asadi berkata, telah mengatakan kepadaku Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, alla ab'atsuka ala man ba'atsani alai. Sesungguhnya saya mengutus engkau dengan sesuatu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku dengan itu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini mengutus Abu Hayyat Al-Asadi sebagaimana dia juga diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Apa itu kata beliau? Qala alla tad'a timsalan illa tomastahu. Alla tad'a, jangan engkau biarkan timsan, yaitu timsalan, patung atau gambar-gambar, illa tomastahu, kecuali engkau musnahkan. Ini langsung dari Ali bin Abi Thalib, tapi ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau biarkan gambar kecuali engkau musnahkan. Artinya berkaitan dengan makhluk, gambar makhluk yang makhluk hidup. Kemudian wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan pula engkau biarkan kuburan-kuburan yang tinggi dari tanah, melainkan engkau Thomas tahu atau sawai tahu, kecuali engkau ratakan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat kejadian fenomena yang terjadi saat ini pada kaum muslimin, berarti ini jelas bertentangan dan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dengan kenyataan yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, gambar-gambar makhluk hidup jangan kau biarkan kecuali dimusnahkan. Yang kedua, kuburan-kuburan yang musrifan, yang ditinggikan, illa sawaitahu, kecuali engkau itu ratakan.
Berarti ini jelas jamaah. Ini sangat jelas berkaitan dengan larangan untuk meninggikan kuburan-kuburan tersebut. Ada seorang alim ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah, dari kalangan Imam Syafi'i, namanya Syekh Mustafa Al-Bugha. Beliau ini disebutkan dalam kitab beliau At-Tahdzib. Beliau mengatakan bahwasanya boleh kuburan itu dinaikkan sedikit. Ini dari kalangan ulama Syafi'iyah ya, karena kebanyakan kita ini dari kalangan Syafi'iyah. Kata beliau boleh dinaikkan sedikit, tetapi itu hanya 1 jengkal dari permukaan tanah. Jadi kalau kita ini kan ya mungkin permukaan tanah seperti ini, ya mungkin tinggi-tingginya seperti ini atau bisa lebih. Ini hanya 1 jengkal dari permukaan tanah. Alasan beliau adalah supaya terjadi perbedaan, ini kuburan dan yang ini bukan. Itu kata beliau. Itu keterangan beliau. Jadi ini jelas ya. Jadi kuburan-kuburan yang ada, nah inilah yang jadi masalah jamaah. Terkadang sebahagian diantara keluarga kita menghabiskan banyak biaya untuk itu, padahal dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada gambar yang saya ambil dari kuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Tapi ini ya namanya digambar, tidak sempurna. Mungkin antum bisa lihat sedikit. Ini gambarnya hanya begini, kayak semacam gundukan-gundukan kecil. Mungkin masih bagus kelihatannya, masih bisa dilihat. Yang tidak ya gini-gini. Jadi dia kayak gundukan-gundukan kecil, hanya gundukan satu batu, gundukan-gundukan. Tidak seperti yang terjadi pada ini Masjid Nabawi, ini di sampingnya, samping kirinya. Kalau arah kiblat sana, kuburan Baqi sebelah sana, di sebelah sananya. Nah ini, jadi dia hanya bentuk gundukan naik satu batu selesai. Jadi tidak terjadi seperti yang ada pada kondisi dan keadaan kita di negeri kita Indonesia ini. Kita lihat, masya Allah, dia mampu mengalahkan kekayaan orang-orang Arab. Iya, kalau kita lihat betul, masya Allah, orang-orang Arab itu kuburannya orang-orang yang ini pejabat sekalipun itu mereka enggak. Sempat ada saya foto kemarin itu, kuburannya Utsman ibnu Affan. Beliau itu di atasnya tanah hanya kerikil, hanya kerikil-kerikil, batu-batu kecil. Padahal ini khalifah Nabi yang kedua. Tapi kenapa di atas kuburannya hanya kerikil? Padahal kalau mau cerita dia pejabat terbesar ini. Tapi kuburannya biasa. Kuburannya sederhana. Ini wallahu taala alam bisawab. Jadi jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah kondisi yang terjadi. Hal ini tentunya menjelaskan kepada kita jauhnya kita ini dari apa yang diterangkan dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Kaum muslimin adalah mengadopsi, mengambil, banyak mencontoh adalah
apa yang ada dari agama-agama sebelum Islam. Di mana mereka itu adalah orang-orang yang dia membangun sesuatu atau bangunan di atas kuburan mereka. Kalau sebelumnya mereka bangun untuk ibadah, sekarang kita ini untuk bermegah-megahan. Terkadang ada sebagian orang dia sebenarnya tidak mau, hanya karena kiri kanan depan belakangnya semua kuburan sudah ada bangunannya, tinggal dia. Padahal anak dari turunannya mereka mampu, ada uangnya. Maka muncullah rasa malu, akhirnya mereka pun bangun. Yang terjadi ini yang terjadi. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas keterangan yang dilarang atau larangan dari Nabi kita meninggikan kuburan kecuali hanya 1 jengkal. Hadis yang kedua adalah hadis Jabir Ibn Abdullah, riwayat Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Jabir, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassisa al-qabru wa ay yaq'uda alaihi wa ay yubna alaihi. Langsung tiga dari hadis ini. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang. Yang pertama adalah ay yujassisa al-qabru, atau kalau mau dimajhulkan ayyujassasa al-qabru wa ayyaquda. Yujassasa itu artinya memberi semen. Memberi semen pada kuburan, atau kuburan itu disemen. Jadi belum ini membangun, ini belum, mungkin dia semen. Nah ini, maka itu tidak boleh. Mungkin hanya sekedar menjaga jangan sampai dia tanahnya terbawa atau bagaimana, maka bisa di pinggirnya itu diberi batu, tapi tidak boleh disambung dengan semen. Nah ini langsung dari hadis Rasulullah melarang ayyujassasa al-qabru, kuburan itu disemen. Yang kedua wa ayyaquda alai, duduk di atasnya. Apalagi sekarang di keramik. Nah ini sudah tambah parah lagi. Terus wa ayyubna alai, atau memberi bangunan di atas kuburan. Nah ini sudah kena semua apa yang kita lakukan saat ini. Semen, keramik, terus setelah itu adalah duduk di atasnya. Duduk di atasnya, bahkan disebutkan adalah wa ayyubna alai, membangun bangunan di atas kuburan. Walaupun tidak dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, sekedar hanya membangun, itu sudah masuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dijadikan tempat ibadah, maka tentunya itu lebih di atasnya lagi. Lebih di atasnya lagi. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah duduk terus injak dan melangkahi, sehingga kenapa kuburan itu kayak ada jalan ke situ, sehingga tidak dilangkahi, tidak diinjak. Karena ini yang terjadi pada kita sekarang. Disebutkan dari hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la iyajlisa ahadukum ala jamratin
jika ada seseorang di antara kalian duduk di atas bara api, kemudian fatahriqa siyabahu, kemudian api itu membakar pakaiannya, fatukhallisu atau fatukhallisa ila jildihi, kemudian api yang membakar tadi ini menembus kulitnya, artinya membakar pakaiannya dan membakar kulitnya. Khairul lahu, itu jauh lebih baik daripada min ayyajlisa ala qabri muslimin, daripada duduk di atas kuburan orang-orang muslim. Nah, ini jelas jamaah. Ini jelas berkaitan dengan masalah keterangan ini. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama kita dapatkan berkaitan larangan secara mutlak. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang pembahasannya lebih jauh insyaallah taala, sehingga nanti akan dibahas juga di sini salat menghadap ke kuburan. Ini akan dibahas. Ini kita lihat dulu bagaimana keterangan para ulama dari hadits-hadits yang ada, terus bagaimana ucapan dari ulama Syafi'iyah berkaitan masalah meninggikan kuburan ini. Diterangkan bahwasanya dari ulama-ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, mereka dari hadits-hadits yang ada ini, mereka menyebutkan bahwasanya di sini jelas larangan yang sangat tegas memberi semen pada kuburan, membangun bangunan di atasnya, dan haramnya duduk di atas kuburan. Beliau mengatakan, hadza qaulu Syafi'i wa jumhur. Ini ucapan dari ulama Syafi'i dan juga jumhur asy-Syafi'iyah. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Ini kalau kita lihat, masya Allah, dari keterangan-keterangan mereka berkaitan dengan ini. Juga diantaranya adalah Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin ini sebutkan dari kalangan ulama Syafi'iyah. Mereka menyebutkan bahwasanya memberi semen, menulis nama di atasnya, dan membangun bangunan itu semuanya adalah haram, terlarang. Ini banyak sekali nih di kalangan para ulama yang kita dapatkan berkaitan dengan larangan-larangan tersebut. Ulama belakangan kita lihat di antara keterangan dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala juga ada keterangan berkaitan dengan masalah ini. Dengan membawakan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa al-qabru wa ayyaquda alaihi wa ayyubna alaihi. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi semen, duduk di atasnya dan membangun bangunan di atas kuburan, kata Syekh. Ketika ada pertanyaan diajukan atau dilontarkan kepada Syekh, maka beliau mengatakan kuburan itu tidak boleh dibangun. Apakah dia bentuknya di semen atau dicor ataupun bentuk-bentuk yang lainnya, intinya adalah larangan tidak boleh dibangun. Tidak boleh ada bangunan di situ. Kemudian juga dia bawakan hadits apa yang telah kita sebutkan, wa ayyaktubah alai, juga dilarang ditulisi. Ini sudah kenanya kita. Juga dari hadits yang telah kita bacakan sebelumnya, fa inni anhakum an dzalik, karena sungguhnya saya melarang kalian dari itu. Ya, ini juga ada fatwa dari
Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya berkaitan dengan masalah ini, maka beliau pun mengatakan, yubna 'alal qabr, kata beliau, membangun bangunan di atas kuburan, kata beliau, adalah haram. Jadi ini saya hanya membacakan ya dari beberapa uraian para ulama. Ternyata kesemuanya itu jelas larangan berkaitan tidak bolehnya membangun bangunan di atas kuburan. Dan kita dapatkan dari uraian-uraian para ulama bahwasanya duduk, membangun, kemudian bangunan di atas kuburan ini tadi adalah perkara yang diharamkan secara mutlak. Pejabat atau bukan pejabat, orang besar ataupun orang kecil, semuanya sama. Nah, ini diterangkan oleh ulama kita seperti Hasan al-Basri, juga dari Ibnu Sirin, Sa'id Ibnu Jubair, Imam Ahmad, Ishaq, ulama Zahiriyah, Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani, demikian pula disebutkan oleh Imam An-Nawawi, jumhur dari kalangan Syafi'iyah. Juga disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri dan dari kalangan ulama-ulama kita. Demikian pula dari ucapan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula dari Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu taala, juga dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula dari ulama saat ini yang kita ketahui adalah Syekh Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala. Mereka semuanya mengatakan ini adalah haram secara mutlak. Nah, ini berkaitan dengan masalah membangun bangunan di atas kuburan. Ini wallahu taala alam bissawab. Ya wallahu taala bissawab. Ini beberapa keterangan dari beliau rahimahullahu taala. Saya tidak tuliskan di papan tulis karena ini banyak sekali pembahasannya, jadi saya berikan kesimpulan secara singkat insyaallah taala karena banyak sekali. Sini juga ada di halaman bagian terakhir, hal rufi al-qabr shibran yu'arid at-tasbih am la yu'arid. Artinya ketika meninggikan kuburan lebih dari 1 jengkal. Ini ini banyak sekali keterangannya para ulama. Jadi mereka tetap mengatakan, menyebutkan tidak boleh, hanya sebatas 1 jengkal. Kalau kita lihat ini, masya Allah, ini dari hampir dari ulama-ulama kita yang terdahulu sampai sekarang ini, semuanya sebutkan berkaitan dengan ini. Di antaranya seperti keterangan dari Imam Ahmad, dari ulama-ulama Syafi'iyah, dari Imam Malik,
Dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Qudamah, Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan. Juga disebutkan keterangan dari Imam Ibnu Hazm. Nah, ini banyak sekali di kalangan ulama-ulama kita yang menerangkan tentang ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita lihat kenyataan sekarang. Intinya bahwasanya membangun kuburan adalah perkara yang diharamkan sebagaimana diterangkan oleh ulama kita. Dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas tentang larangan membangun bangunan di atas kuburan. Mungkin itu yang saya bisa simpulkan insyaallah taala. Insyaallah di pertemuan akan datang akan dibahas sesuatu yang lebih penting lagi, dan ini juga agak banyak juga kita bersentuhan berkaitan dengan sholat menghadap ke kuburan, atau sholat di kuburan atau yang lainnya, atau sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu akan dibahas. Dan kita akan mencoba mencari gambar berkaitan dengan apa yang terjadi, karena kebanyakan yang dijadikan senjata itu adalah kuburannya Nabi di Masjid Nabawi. Dari apa yang diceritakan oleh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita berkaitan dengan masalah kuburannya Nabi, maka kuburannya Nabi itu dipagar 3 lapis untuk dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Dan di sisi itu sudah 3 pagar atau 3 tembok, kemudian di salah-salahnya itu ada jalan. Walaupun kalau kita lihat secara umum, mungkin kita lihat dari arah atas, dia kayak menyatu, tapi di bawahnya sebenarnya itu terpisah. Kalau kita ingin lihat kalau kita lihat Masjid Nabawi, maka di situ akan terlihat ada kubah. Sebenarnya ada pembahasan tentang kubah, tapi saya tidak bacakan karena terlalu jauh pembahasan kita nanti di situ. Ada kubah yang berwarna, kalau ada saya salah itu hijau tua. Pas itu di bawahnya, yang kelihatan hijau tua besar, itu besar sekali kubahnya. Pas di bawahnya itu kuburan Nabi. Ada di situ kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Nanti kita akan carikan gambar-gambar yang ada berkaitan dengan apa yang diuraikan oleh para ulama supaya kita bisa lihat insyaallah. Antara masjid kuburan rumah ini dengan Masjid Nabawi dengan Raudhah, karena bersampingan dengan Raudhah. Nah ini supaya tidak menjadi syubhat yang terjadi di tengah masyarakat, Nabi saja dikuburkan di masjid. Kita ini mencontoh Nabi. Sebenarnya masih banyak yang bisa dicontoh, tetapi yang sesuai dengan maunya, itulah inilah yang dicontoh. Nah ini yang akan kita bahas insyaallah taala tentang bagaimana hukum sholat di masjid atau sholat ke kuburan. Kemudian setelah itu bagaimana status sholat kita tak kala kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah ini yang akan kita bahas, karena ini yang sekarang banyak terjadi, terutama kita di wilayah Sulawesi Selatan bahkan barat, banyak terjadi di masjid-masjid kita. Wallahu ta'ala. Saya kira ini sedikit yang bisa kami sampaikan insyaallah taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan sebutkan tahrimus shalah ilal kubur, haramnya salat menghadap atau ke arah kuburan. Saya kira ini yang bisa kami sebutkan sedikit. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.